Dan ternyata tunggu tunggu Pak Mangak pin telepon. Ini sorga baru kasih tahu ulang, tidak jadi di NTT. Sungguh mati beta bilang, ini memang kalau gereja kurang pengajaran, ya, mengaku atas nama Roh Kudus padahal out of Bible, ini kacau. Kacau, saya karismatik tapi karismatik Alkitabiah. Amin. Kita karismatik tapi back to the Bible. Yang karismatik ngorong-ngorong cek Alkitab, parah. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik membawa kami, saya dan istri ada lagi di kota Ambon untuk berbagi berkat. Dan untuk ketiga kalinya saya ada di gereja ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kali ini momen yang sangat spesial, yaitu perayaan Natal Kristus. Di Ambon Natal sangat luar biasa. Sama mirip-mirip kayak daerah saya di NTT. Natal sangat meriah. Antusias Natal begitu luar biasa. Mau Natal rayon, Natal gereja, Natal alumni, Natal dinas, Natal suku, Natal keluarga besar. Dan itu bisa Natal sampai bulan 1, bulan 2. Bahkan saya pernah khotbah Natal bulan 3. Benar Bapak Ibu. Natal Polda Nusa Tenggara Timur. Beta khotbah bulan Maret. Beta bilang ini bukan bayi lagi, Tuhan Yesus Supply Group. Natal bulan Maret, saudara-saudara. Karena polisi biasanya Natal sibuk sekali urus keamanan sana sini, jaga gereja di mana-mana. Jadi kesempatan tidak ada. Maka Natal lah bulan Maret. Dan saya bilang ini sudah dekat-dekat minggu-minggu sengsara. Ya, tidak lama lagi Paskah, kan begitu. Tapi puji Tuhan, itulah antusias perayaan Natal. Nah, kekasih Tuhan, dari sekian banyak Natal yang saya ikuti, saya bersyukur hari ini tema kita, saya baru pernah khotbah di bawah tema ini di Natal, yaitu Natal membawa kuasa. Ya, pembacaan yang saya pilih terambil dari Matius, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke 21 sampai 23. Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat 23. Saya akan mengajak Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Kita akan baca ketiga ayat ini secara kompak dalam hitungan ketiga. Baik, puji Tuhan. Matius 1 ayat 21 sampai 23, 1, 2, dan 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Beri tepuk tangan buat firman Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat terkasih. Natal membawa kuasa. Itu luar biasa sekali kekasih Tuhan. Karena kita tahu bahwa kalau bicara tentang kelahiran Tuhan, sudah pasti kalau kita menyoroti kasih Allah, otomatis. Karena Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu saya khotbah di Natal di Makassar, Natal di Tobelo, Natal di Ternate, saya banyak bicara tentang kasih Allah. Tapi menarik bahwa kalau bicara tentang peristiwa Natal tidak bisa dipisahkan dari kuasa Allah.
Kuasa Allah begitu nampak, begitu menonjol dari peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat. Peristiwa yang dahsyat luar biasa, di mana Allah yang kekal, Allah yang tidak terbatas, mau masuk ke dalam konteks yang terbatas, ke dalam konteks yang sementara. Itu hebat dan luar biasa. Paling tidak ada 4 cara Allah menghadirkan manusia di bumi, saudara-saudara, menurut Alkitab. Yang pertama adalah tidak pakai perempuan, tidak pakai laki-laki. Yang kedua adalah pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Yang ketiga adalah pakai perempuan, tidak pakai laki-laki. Dan yang terakhir adalah pakai dua-dua. Tidak pakai perempuan, tidak pakai laki-laki waktu Tuhan menciptakan Adam. Pakai laki-laki, tidak pakai perempuan waktu Allah menciptakan Hawa. Tapi ketika Yesus menjelma menjadi manusia, hanya pakai rahim seorang perempuan. Sedang diperdebatkan kira-kira Maria dapat itu berita tuh umur berapa? Saya baru pulang dari Israel 1-2 minggu, 3 minggu lalu. Dan saya ketemu seorang Muslim Palestina yang sangat paham Alkitab. Dia Muslim, tapi dia sangat paham Alkitab, hafal ayat, pintar menjelaskan ayat. Sejarah-sejarah dia pakar sekali. Dan dia sangat menghormati agama Kristen. Saya sempat bikin video dengan dia. Saya bilang, Anda ini agama apa? Kok hafal ayatnya luar biasa. Penjelasan Anda itu seperti seorang teolog sedang menjelaskan kitab suci. Dia bilang, saya Muslim asli, tapi saya sangat menghormati agama Kristen. Dia bilang, kekasih Allah, pada waktu Maria mendapatkan berita dari malaikat Gabriel itu, Maria kisaran umur 14-15 tahun. Karena bagi orang Yahudi waktu itu, perempuan 22 tahun dianggap sudah tua. Jadi dapat itu berita 14-15 tahun, bahwa dia akan mengandung. Maria bilang, bagaimana hal itu bisa terjadi? Aku belum bersuami. Dalam terjemahan NIV dia bilang, aku belum pernah disentuh laki-laki. Itu Maria tuh keren. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam hormat dan takut akan Allah. Tetapi itulah Tuhan, saudara-saudara. Lalu malaikat bilang, apa yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi kalau bicara tentang kuasa Tuhan, jelas terlampau dahsyat, saudara-saudara. Allah mau bikin apa suka-suka Tuhan. Kuasa Tuhan menembus hukum apapun yang ada di dunia ini. Saya yakin secara medis tidak mungkin ada dokter bilang tanpa sentuhan laki-laki orang bisa mengandung dan melahirkan. Itu mustahil. Tapi apa yang mustahil bagi Allah? Amin. Sebenarnya peristiwa kayak begitu banyak di Alkitab. Sarah yang jelas-jelas sudah mati haid. Tapi Tuhan datang dan berkata, tahun depan engkau akan ada anak. Dan itu terjadi, saudara-saudara. Hukum medis bilang tidak mungkin. Tapi kuasa Allah melampaui batas-batas apapun. Amin, kekasih Tuhan. Dan kita mengucap syukur hari ini dalam Natal keluarga besar Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Focus on Christ. Kita diingatkan lagi bahwa kuasa itu masih ada. Sebab Yesus yang kita sembah, dia tidak pernah berubah. Amin. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dialah pusat pujian penyembahan kita. Dan dari pembacaan kita, Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat 23 menarik di sana, saudara-saudara, bahwa pada waktu Yesus dilahirkan, Matius mencatat itu penggenapan nubuatan nabi. Yang dimaksudkan adalah Nabi Yesaya. Yesaya bernubuat antara 600-700 tahun sebelum Yesus lahir. Dan nubuatan hamba Tuhan yang asli itu tidak pernah meleset. Kalau nubuatan hamba Tuhan palsu suka meleset. Bilang Yesus mau datang tahun begini, tahun begitu. Tidak datang-datang. Saya pernah cerita saudara, bagaimana orang bernubuat Yesus datang. Dan saya tidak tahu di Maluku ya.
Tapi kalau di NTT dengar nubuatan begitu, itu kan sesuatu yang tidak biasa. Kalau khotbah kami di mimbar di KKR, itu biasa bagi mereka. Tapi kalau ada satu hamba Tuhan datang ngomong sesuatu yang tidak biasa, Yesus akan datang 2003 dan Yesus akan datang di NTT. Serius. Yesus akan datang di NTT. Yang menubuatkan itu Pak Mangapin Sibuea. Pernah dengar itu? Di Bale Endah, Jawa Barat. NTT itu Kupang, Tanah Timur, Flores, Sumba, Alor, 50 meter gereja. 50 meter gereja. 50 meter gereja. Jadi itu mayoritas betul-betul. Tapi waktu dengar 50% pengikut Mangapin Sibuea dari NTT. Waktu itu saya masih di sekolah teologi. Saya cukup terpukul. Dari sinode-sinode semua. Dari GBI, GSJA, GMIT, GPDI pergi nasihati. Umatnya yang sudah terjebak dengan nubuatan itu saudara-saudara. Dan pergi berkata, Yesus datang tidak ada yang tahu. Matius 24 ayat 36. Yesus bilang tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak tidak tahu. Cuma Bapa yang tahu. Bagaimana Pak Mangapin tahu? Karena yang nubuat ini Pak Mangapin. Mereka bilang sudah ini Roh Kudus. Kusu-kusu langsung. Kusu-kusu itu bisik. Bisik-bisik. Ini Roh Kudus kusu-kusu langsung. Mereka tolak ini utusan sinode. Roh Kudus kusu-kusu langsung. Kalau Bapak tidak percaya, mari lihat di belakang. Lihat apa? Itu kami sudah gantung lampu strongking di pohon kelapa. Dalam rangka supaya Yesus datang dan salah tambah. Anda bayangkan, dia pikir Tuhan Yesus si buta dari gua hantu. Hei, Yesus pencipta langit dan bumi. Masa dia tidak tahu itu kampung yang nama Pariti? Pakai acara gantung lampu gas, lampu strongking. Supaya Yesus datang, ada strongking. Nah kira-kira begitu. Kerja gila. Ini terjadi kekasih Allah. Dan ternyata tunggu Pak Mangapin telepon. Ini sorga baru kasih tahu ulang. Tidak jadi di NTT. Sungguh mati beta bilang. Ini memang kalau gereja kurang pengajaran. Ya, mengaku atas nama Roh Kudus padahal out of Bible. Ini kacau. Kacau. Saya karismatik. Tapi karismatik Alkitabiah. Amin. Kita karismatik. Tapi back to the Bible. Karismatik ngorong-ngorong sana cek Alkitab parah. Tapi itu terjadi Bapak Ibu. Jadi Yesus tidak datang, tidak jadi di NTT. Berita baru dari surga bilang datang di Jawa Barat. Tunggu Yesus di Jawa Barat. Pikir Yesus datang mau bawa mereka masuk surga. Polisi datang bawa pisau. Nyata Pak. Angkat dengan Pak Mangapin semua satu kali. Masuk sel. Bukan sorga tapi sel. Nah, kekasih Allah. Tapi Nabi Yesaya, dia menubuatkan apa? Tepat sasaran. Itu kontras bukti bahwa Nabi benar dan Nabi palsu. Kalau Nabi benar omong apa? Tepat. Amin, kekasih Allah. Dan berkaitan dengan tema besar Natal GBI Folk. Pada saat ini, kata kunci dari Natal yang membawa kuasa ada pada kata Immanuel. Amin. God is with us. Allah beserta kita. Allah yang mana? Allah yang menjadikan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada. Allah yang melalui hamba-hambanya Musa membela lautan. Allah yang bikin mujizat, tiang awang, tiang api, mana surgawi, Jordan terbelah, Yeriko runtuh. Allah yang mana? Allah yang pakai Elia dan berkata, hujan tidak akan turun 3,5 tahun kecuali kalau kukatakan.
Allah yang mana kekasih-kekasih Allah? Allah yang memakai Elia versus 450 Nabi Baal. Silakan panggil Allahmu, berseru kepada Allahmu. Nabi-Nabi Baal berseru dari pagi sampai sore, Baal tidak respon. Satu kali Elia panggil, api turun dari sorga, menghabiskan persembahan di mezbah. Air-air pun kering. Itu Allah yang maha kuasa. Allah itu yang menjadi pusat pujian penyembahan gereja Tuhan. Amin. Dan kuasa itu nyata ketika dia hadir. Dia beserta kita. God is with us. Dia juga setelah dia menuntaskan missio Dei atau misi dari Bapanya, dia mengatakan aku menyelesaikannya. Dan pada waktu beberapa saat sebelum dia naik ke sorga, dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-18, firman Allah berkata demikian. Saya baca buat saudara. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku, haleluya, telah diberikan segala kuasa di mana? Di sorga dan di bumi. Makanya Paulus bilang, karena dia penguasa dunia akhirat, akan ada waktu setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Siapa yang berlutut? Semua yang di langit. Siapa yang berlutut? Semua yang di bumi. Siapa yang berlutut? Semua yang di bawah bumi. Tersungkur di hadapan penguasa satu-satunya, penguasa dunia akhirat. Amin, kekasih Allah. Dia berjanji, dia menyertai kita. Kita boleh yakin, anak Tuhan sejati yang mengklaim Immanuel, Allah beserta kita. Kita berjalan dalam kuasa kerajaan Allah, dalam kuasa Roh Kudus, dalam kuasa Yesus Kristus, di dalam menjalani perjalanan hidup yang bersifat sementara ini. Kita bukan orang biasa-biasa. Kita orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa yang dahsyat. Makanya kekasih-kekasih Allah, kalau kita bicara tentang Natal dan kuasa Allah, ini pas, menarik sekali. Orang disertai Allah, ada dua hal mendasar yang tidak bisa dihindari. Yang pertama, orang itu pasti akan mendapatkan konfirmasi dari surga, sehingga dia mempunyai keyakinan yang sangat kuat. Garis bawahi, dia punya keyakinan yang sangat kuat bahwa memang Allah beserta dia. Mau di rumah tangganya, di ladang bisnis usaha pekerjaannya, apalagi dalam urusan pemberitaan Injil, apalagi dalam urusan penjangkauan jiwa-jiwa, menebarkan jala, kita pergi dengan keyakinan. Apalagi hamba-hamba Tuhan seperti kami ini yang bukan hanya gembala, tapi gembala sekaligus penginjil. Harus mantap di dalam, tapi juga tidak boleh hanya di dalam. Sebab ada ayat bilang, pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Menyertai siapa? Kamu. Siapa kamu di situ? Orang-orang Kristen sejati. Amin. Makanya kemanapun kita pergi, kita harus yakin. Saya ke Maluku ini, berapa kali ke Maluku, khotbah di Samlaki tahun berapa tuh, di Omon punya kawan, Pak siapa leh? Om Yonas, Om Ona. Saya Natal sudah 2 kali kah di GBI Samlaki. Kalau menurut saya itu agak sedikit desa. Saya belum ke desa-desa yang lain. Ini teman-teman GSJA, kalau Tuhan berkenan, ada persiapkan pelayanan di Moa, di Leti. Pak Mel, nanti kalau di sini tidak ada listrik, saya nggak apa-apa kah? Sing, beta ini hamba. Kalau dapat tidur di Aston tuh bonus. Serius, beta yang biasa yang bilang, ba tingkah, ba minta ini di mana sah? Di mana saja. Ya, kita hamba bukan Tuhan atau nyonya. Ya ampun.
Tapi buat saudara yang nonton ini video, jangan gara-gara ini saudara siksa saya juga ya. Maksudnya begini. Kalau memang situasi dan kondisi, amin. Jangan pakai ini jadi dasar. Antu atau saya pusing. Di mana-mana saya buka kasur, hantam. Kalau memang dana cukup. Artinya begini, anak 4 di rumah tuh pulang mau lihat bapaknya utuh. Amin. Sampai terlalu tidur di lantai begini, ini peot. Darah Yesus berkuasa. Soalnya ada yang suka tafsir khotbah pendeta tuh penuh dengan ketulusan dan kepolosan. Akhirnya ya kengerian terjadi dalam diri Bapak Gembala. Haleluya. Jadi teman-teman di sana bilang, oh siap tempur, hormat diberi, sesuaikan waktu. Tapi waktu itu masih corona, tidak tahu nanti kalau Tuhan izinkan saya pasti pergi. Nah daerah-daerah seperti ini, apalagi di salah satu daerah di Maluku ini yang mau undang saya. Tapi Bapak ini kami kasih tahu ya, di sana swanggi terlalu banyak. Serius Bapak Mon, di sana swanggi terlalu banyak. Bahkan majelis-majelis masih pakai setan. Majelis-majelis bisa pimpin ibadah, tapi saat yang sama selesai ibadah bisa minum mabok. Masih percaya arwah-arwah, masih percaya kuasa-kuasa gelap. Sinkritismenya kuat sekali Bapak. Di salah satu daerah di Maluku yang mau undang saya. Kadang-kadang ini panitia juga undang kurang berhikmat. Maksudnya oke lah ada tantangan, tapi lu kasih berita yang enak. Supaya kita terbang apa segala macam tuh dengan penuh apa? Damai sejahtera dan kegembiraan. Sebab hati yang gembira adalah iyo. Inilah sudah berita swanggi, sihir, aduh. Bukan saya penakut, tetapi openingnya itu harus wow, you know. Iya kan? Weh Bapak di sana terlalu ngeri Bapak, mata tuh merah semua Bapak, aduh. Iya kan. Kalau panitia sedikit bijak dia bilang, Bapak Tuhan beserta kita. Kan begitu. Ini seng, mata merah Bapak. Ngeri Bapak. Kita pendeta sebulu badan berdiri Bapak. Darah Yesus berkuat. Dia pikir kita nih rohani tingkat dewa. Yang kalau dengar begitu kita pasti haleluya. Saya juga pikiran kali. Iya kan? Sama nih kayak di NTT nih. Yang undang bilang Bapak swanggi di sini terbang. Bisa terbang swanggi di NTT. Pernah tuh terbang terlalu tinggi tabrak tower Telkomsel. Rubuh. Swanggi mau hebat-hebat. Itu tower besi baja. Ini swanggi makali metik, tidak pakai over gigi, kecepatan tinggi, hantam tower, jatuh taroso turun. Di situ baru beta tahu, kuasa gelap juga lihat bahan dasar. Kalau baja hancur. Serius. Saya diutus satu gereja. Itu nama gereja, namanya tuh makian. Bayangkan gereja namanya tuh maki. Kata kotor saya tidak bisa menyebut di sini. Saya rasa terlalu najis. Sudah pokoknya saudara yang tanya, sebut. Seng usah. Ada etika ilmu berkhotbah itu tidak boleh sebut. Pendeta masa maki kasih contoh di sini. Wih bisa bahaya, seng usah. Ada jemaat yang coba dulu. Hancurkan kuasa kegelapan. Namanya tuh maki-maki yang kasar di daerah itu gitu loh. Jadi saya itu dari sinode tertentu. Minta saya bisa Pak jadi pembicara. Kami beda sinode. Saya bilang hormat, siap tempur. Doa puasa saya KKR 3 malam. Ini kampung memang kampung markas swanggi. Majelis-majelis yang sudah berapa periode juga jadi swanggi juga. Aduh sadis sekali. Ya. Ini kisah nyata Bapak Ibu terkasih. Saya tidak mengada-ngada ini. Saya masih usia 24 tahun atau 25 tahun. Jadi kita bawa papan nama, ganti dari nama Maki itu menjadi Bukit Saitun. Sebelumnya agak mirip Bukit Saitun tapi artinya Maki, begitu loh. Saya tidak usah omong, tetap sudah mendekati tapi saya tidak akan omong juga. Ini lama-lama omong juga.
Rencana tidak omong, lama-lama jadi. Aduh, cilaka kalau begini. Akhirnya KKR malam pertama langsung 70 swanggi. 70 datang pegang tangan dengan penerima tamu. Kami lagi doa persiapan di rumah pendeta. Penerima tamu langsung pegang tangan. Selom, setan sudah datang. Serius, ini pemimpin swanggi. Ma itu hanya tanah lama, setan pembini, cepat sudah. Kami sudah datang. 70 orang. Saya telepon istri saya, kabarin. Karena mereka datang, Bapak itu baru umur-umur kami terima tamu dalam ibadah KKR. Orang datang, yang biasa tuh datang Salam, Tuhan berkati, GBU, kita balas GBI, kan begitu. Ini tidak kekasih Allah. Ini tidak, Salam, setan sudah datang. Penerima tamu langsung dada gamatar, lari lapor par kita dan kawan-kawan. Pamel, itu bisa orang datang dengan setan sudah datang. Lalu nama siapa? Lalu panitia yang lokal bilang, itu swanggi kelas berat di sini Pak. Saya bilang, kenapa hidup saya ini begini? Sial ya. Harus urusan dengan setan begini. Ya kan saya kan dari Jakarta dengar pendeta-pendeta hebat. Iya toh, khotbah di mall-mall. Ini khotbah di mana? Saudara-saudara, ibadah harusnya jam 7 di cancel sampai hampir jam 2 pagi. 69 swanggi masuk ke dalam gereja. Satu bikin ritual di samping gereja. Mereka mau lihat ini tim KKR iman kuat atau tidak. Sebab selalu ada tim KKR di situ. Uji cobanya mereka. Kalau tidak tahan, tak bongkar. Tak bongkar. Dia bikin ritual asap di samping gereja. Binatang-binatang memasuki, binatang kecil, serangga segala macam memasuki gereja. Sampai dibersihkan, sampai berkarung-karung. Selesai, hampir jam 2 baru beta khotbah. Waktu khotbah saya ingat janji penyertaan Tuhan itu. Di sekitar khotbah itu saya tantang mereka. Saya bilang, swanggi saya, kalau kau swanggi saya tembus, Yesus omong kosong. Dia janji dia sertai saya, swanggi saya. Tiba-tiba kayak ada ledakan semacam mirip-mirip petasan. Tuh, lari itu satu. Lari. Di situ beta tahu Allah kita hidup. Dia bukan hanya berfirman, aku menyertai kamu. Kalimat aku menyertai kamu bukan hanya ada di Alkitab, tapi ada di kehidupan nyata. Lari. Tinggal 69. Saya tantang bertobat, suruh maju berlutut. Waktu doa satu-satu bukan jamah, beta jambak. Dalam nama Yesus basong tuh, makanya jangan mengganggu. Harusnya mulai jam 7. Kenapa sampai jam 2? Lu juga toh. Beta kan sudah bilang, bertobat ya bertobat. Emosi. Beta tahu itu dosa, tapi sudah terjadi. Beta emosi. Sudah tahu ini datang pendeta pakai acara swanggi. Lu satu. Oh, darah tinggi betul ya. Kenapa ada orang-orang kayak kalian nih ya. Mengaku Kristen tapi masih tes hamba Tuhan. Lu satu lagi lu. Nah. Yesus baik. Allah beserta kita. Bapak Ibu harus yakin itu. Selama masih hela napas, selama jantung masih berdetak, selama masih injak kaki di planet ini, haleluya. Yesus di pihak kita. Alkitab berkata, siapa lawan kita? Dan yang kedua, pokoknya panitia jangan lupa jam, ini Natal 2 kali nih. Kuasa Tuhan, tapi kalau tidak tahan saya hantam terus. Yang kedua ya samaput. Itulah pengkhotbah KKR yang model kayak begini. Iya toh Bapak Ibu. Yang kedua yang tidak bisa dihindari. Yang pertama punya keyakinan yang sekuat-kuatnya. Harus itu. Dan saya yakin Roh Kudus akan bantu kita untuk memiliki keyakinan yang permanen. Seperti itu. Tapi yang kedua yang tidak bisa dihindari. Orang di sekitar kita pasti lihat
sesuatu. Ada pengaruh, ada sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tapi kalau orang lihat Anda dan saya, entah dia orang kafir, entah dia orang Kristen KTP, setengah bertobat, siapapun dia tidak peduli. Di kantormu, di rumahmu, di kerabatmu, di gerejamu, dimanapun kita bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau Anda memang disertai Allah, dan Yesus datang melahirkan kuasa dalam hidup Anda dan saya, orang di sekitar Anda tuh rasa dekat Anda tuh beda luar biasa. Saya kasih contoh deh. Saya kasih contoh perwakilan orang-orang percaya. Keluarga bapak leluhur orang Israel. Abraham, Ishak, Yakub. Saudara tahu, Abraham itu berpindah-pindah kan. Satu kali di negeri orang Filistin. Rajanya nama Abimelek. Abimelek itu segan dengan Abraham. Padahal Abraham pendatang. Biasanya orang gedongan kayak begitu, bersahabatnya satu level, sama-sama high class. Mereka gak mainannya sama pendatang-pendatang gak jelas kayak begini. Tapi dia sangat segan dengan Abraham. Dia minta jaga persahabatan. Tolong jangan bikin susah anak-anakku. Jangan bikin susah cucuku. Padahal sejauh mata memandang, Abraham tidak punya kekuatan militer. Abraham tidak punya koneksi apa-apa. Koneksi Abraham cuma satu. Koneksi vertikal. Koneksi dengan Bapa di sorga. Itu yang bikin Abimelek dada gamatar urusan dengan Abraham. Sampai Abimelek bilang begini, kami lihat Tuhan beserta engkau. Itu tidak dijelaskan. Abraham tidak bilang Tuhan dengan beta. Dia lihat, dia buat kesimpulan sendiri. Allah di pihakmu. Kejadian 21. Ayat, nanti istri saya tolong baca ya. Kejadian 21. Ayat 22-23. 22 lebih dahulu. Silakan di layar juga ada. Mikrofonnya silakan. Cek. Oke, saya baca dulu ya. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol panglima tentaranya. Perhatikan Bapak Ibu. Berkata kepada Abraham, apa? Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Ini bukan penyembah Yahweh Bapak Ibu. Ini penyembah berhala. Ini orang menyembah batu kayu campuran semen yang dibikin jadi patung, besi, emas. Tapi mereka bilang Allah menyertai engkau. Lalu ayat 23. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicit. Sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu, demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Anda lihat, pendatang bikin goncang orang asli. Orang asli penyembah berhala, pendatang penyembah Yahweh. Orang asli bilang apa? Big Boss bilang apa? Allah beserta engkau. Tolong jangan bikin keluarga kami. Ini kenapa? Ada kuasa. Allah beserta Abraham. Ini yang Abraham wariskan kepada anak cucunya. Apalah artinya orang tua wariskan harta, tanah, rumah, gedung, mobil mewah. Tapi tidak mewariskan pola hidup yang bergantung kepada Allah. Saudara, kekuatan atau kuasa materi rumah tanah hanya terbatas lubang kubur. Kuasa Allah kekal selama-lamanya. Kuasa yang sama, penyertaan yang sama ada dalam diri Ishak. Saya penggal saja dalam Kejadian 26 ayat 28. Ini kasusnya Ishak kekasih Allah. Sama orang Filistin datang dan berkata, jawab mereka, kami telah melihat sendiri. Anda lihat itu, bukan dibuat-buat, bukan pencitraan. Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Gamatar. Ini juga pendatang, kelompok minoritas. Tapi kuasa mayoritas. Kelompok minoritas, tapi kuasa mayoritas. Gamatar. Bukankah ini kerinduan kita semua? Amin. Siapa lagi? Yakub. Yakub di rumah Laban. Siapa Laban?
Laban mertuanya. Si Laban. Bukan orang Batak, orang Yahudi. Tapi namanya Laban, ya si Laban. Si Laban ini kan sudah kubilang jangan bertempur. Kenapa pula kau bertempur kan? Saudara tahu, si Laban ini sinkritismenya kuat. Percaya Allah Yahweh, tapi juga ada terafim. Makanya Rahel pencuri, dia kejar, Rahel taruh di bawah tempat duduknya onta itu. Lalu duduk bilang maaf saya ada haid. Ini contoh orang sinkritisme. Tapi oke lah. Walaupun dia sinkritisme. Kalau konteks sekarang Kristen setengah bertobat. Kristen KTP, Kristen dua kaki. Tapi kalau dia lihat orang Kristen sejati. Dia akan rasa Anda memang berbeda. Ini yang Laban bilang sama Yakub. Banyak saya potong saja. Kejadian 30 ayat 27. Laban bilang sama Yakub. Demikian kekasih-kekasih Tuhan. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena Engkau. Telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena Engkau. Orang hidup dalam penyertaan Allah, dalam kuasa Allah, orang dalam rumah bisa rasa. Bukankah ini kerinduan ibu-ibu? Menatap suamimu dan berkata, Papa Wem. Anda kata Bapak nama Wem. Beta saya menyasal nikah dengan antua. Beta saya menyasal nikah dengan papa. 25 tahun kita menikah papa. Memang sering makan kosong. Sering sekali. Kalau sampai makan enak itu mujizat. Tapi cintaku Wem. Sejak menikah dengan Ale, beta rasa beta diberkati. Beta mau cerai, hanya maut yang memisahkan. Walaupun beta tahu besok lusa tetap makan kosong, tapi Tuhan Allah kita ajaib. Allah kita ajaib. Beta lihat Pak Wempu muka ini memang susah. Tetapi beta rasa. Amin. Beta rasa ada kuasa. Ibu, itu kan yang ibu rindukan. Menatap suamimu dan berkata, beta gak bangga punya suami seperti kamu. Kamu pria hebat. Kamu pria yang luar biasa. Aku mengasihimu. Saya tidak tahu andai kata suamiku bukan engkau. Mungkin saya sudah cerai 4 kali. Tapi karena beta punya laki adalah OC. Beta bertahan di atas batu karang. Ibu, percayalah, suamimu merindukan hal yang sama. Dia menatap engkau sampai berkata, Wehel Minje. Oh iya dong, jangan nama jangan terlalu bagus-bagus ya. Tidak enak kalau orang aman bilang Kimberly. Enggak usah. Nonci. Oke, kalau memang sayang bangga dan diberkati. Tapi beta juga harus jujur. Mulai nikah dengan Ale. Beta rasa ini rumah kayak sarang kuntilanak. Ale pemulu. Radio RRI belum buka, Ale subuka. Radio buka jam 6, lu 3:30. Mengomel apa jua? Rumah tangga lain saya ada mengomel macam Ale. Mengomel bilang makan sayur. Ketemu 1 minggu sayur terus. Sudah kayak kambing makan daun. Hei! Radio tutup jam 12, lu 12:30. Dijauhkan Tuhan. Amin. Dijauhkan Tuhan. Harusnya suami-suami menatap istri dan berkati Hani Bani Tutti Frutamin. I love you so much bertubi-tubi. Amin. Jadi kekasih-kekasih Tuhan. Kalau memang kita disertai Allah, Tuhan akan buktikan itu dalam hidup kita. Amin. Kiranya khotbah saya yang sederhana ini memberkati kita karena panitia.
Sampai jumpa ibadah kedua. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.